Mixstone, kemudian geochemical aspeknya, diferensial diagnosisnya, nanti bisa lebih memahami. Jadi batu itu kita kalau bicara saluran kemih mulai dari ginjal, ureter, vesika sampai ke ureta, dan simptomnya akan tergantung dari lokasi batunya. Kalau dulu waktu pas ujian batu pas zaman SMA mungkin pernah ya, batu paling banyak adalah batu jenisnya kalsium. Ya batunya ginjal tuh di mana-mana ya. Ini distribusinya. Kalau di Amerika tetap kalsium nomor 1. Ya. Setelah itu baru sulfit dulu lebih tinggi. Ada asam urat sama asetil. Perbandingannya kalau di Syria ini ada perbedaan. Kalau kalian pernah dengar nggak? Brushit itu apa brushit? Brushit apa sih brushit? Ngomong apa? Brushit kalsium fosfat. Jadi ini sama ya. Brushit itu kalsium fosfat, kalsium oksalat, mixstone, sulfat itu semuanya kalsium. Jadi ujung-ujungnya paling tinggi tetap nomor 1-nya masih kalsium. Kemudian hampir sama sebenarnya. Kalau di sini yang berikutnya adalah asam urat ya, mengalahkan sulfit di sini. Kalau di bagian beberapa negara sulfitnya cuma sedikit. Nah itu tergantung dari beberapa negara bisa beda-beda. Sayangnya di Indonesia belum ada datanya. Jadi nanti kalau kalian mau melakukan penelitian, siapa tahu penelitian seperti berapa sih demografis batu di Indonesia gitu. Tapi yang harus kita periksa ke laboratorium. Oke, kita ada di Indonesia kuning. Kuning artinya ya tengah-tengah lah. Ya, insidensinya tengah-tengah, yaitu 1297 sampai 1470 per 100.000 populasi. Tapi kalau dikalikan jumlah penduduk jadinya banyak banget ya. Per 100.000 populasi kita paling banyak 250 juta. Jadi kita ya lumayan cukup tinggi ya. Kita mulai dari etiologi satu-satu. Dari paling banyak yaitu adalah kalsium. Kalau kita berbicara mengenai kalsium, itu mulai banyak penyebabnya. Yang pertama adalah hiperkalsiuria. Jadi kalau ada pasien dengan batu sebenarnya kita harus melacak ya. Kalau ini penyebabnya kalsium, penyebabnya apa? Biasanya kita cek dari kalsium urinnya. Kalau kalsium urinnya itu kok tinggi, kita masih harus cek lagi kalsium dalam darahnya. Kalau kalsium darahnya normal, artinya ini adalah mengarah ke diagnosis idiopatik hiperkalsiuri. Tapi kalau misalnya kok serum kalsiumnya ikut naik, berarti penyebabnya ada beberapa hal. Malignansi. Nanti kita harus melacak sumber malignansinya dari mana. Apakah hematologi, cukup cek darah. Kalau dari sumber malignansi yang lain, bisa kita ronsen untuk dilihat paru apa enggak. Atau dari saluran cerna, harus kita lihat diare, konstipasi, kita lacak. Kemudian yang berikutnya adalah primary hyperparathyroidism. Ini yang menyusahkan. Kenapa? Karena harganya nggak tercover BPJS. Harganya 1,2 sekali periksa, 1,2 juta. Ya, jadi untuk tahu primary hyperparathyroidism biasanya dirujuk keluar dari swasta. Kalau ternyata hasilnya tinggi, kalsiumnya naik, hiperkalsiuria, ya kita akan mengarah ke arah primary hyperparathyroidism. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit granulomatosis. Salah satunya adalah TB. Jadi pada pasien TB bisa cukup banyak saja juga yang mengalami batu. Apalagi kita daerah endemis. Ya, ini harus hati-hati. Kalau ada pasien dengan TBC mengeluh kok nyeri refleks atau kok kencingnya agak lancar, jangan lupa dicek urinnya. Mungkin di USG. Nanti kita lihat karena dia sangat beresiko juga terjadinya batu di sini. Kalau hipertiroid jelas ya, biasanya kan gejalanya pasti khas, ada gemetar, kemudian ada palpitasi, berdebar, kemudian berkeringat dingin. Itu adalah penurunan berat badan, diare, itu tanda-tanda hipertiroid. Yang berikutnya adalah hiperoksaluria. Ini juga merupakan salah satu penyebab dari adanya batu kalsium. Mungkin yang paling susah di ini kan adalah vitamin C tinggi. Ya, kalau kita pernah makan iklan gitu ya, oh jangan lupa minum 1 gram vitamin C. Nah, dia lakukan terus-terusan. Padahal itu nggak ada labeling dari BPOM ya, bahwa vitamin C dosis tinggi akan menyebabkan batu ginjal.
Jadi kalian harus edukasi juga kepada pasien karena ini sangat berisiko. Kemudian bisa juga enterikosaluria atau penyakit-penyakit kalau di bidang kita saluran cerna, Crohn disease, itu juga bisa berisiko terjadi hiperoksaluria. Akibatnya semua penyakit-penyakitnya akan jadi nefrokarcinosis, akibatnya yang lain nefrolithiasis. Ya. Yang lain lagi itu juga ada hipositraturia. Hipositraturia ini kaitannya adalah kalian harus evaluasi elektrolit yang lain, yaitu kalium, magnesium. Jadi orang-orang yang hipokalemia refraktor, hipomagnesemia refraktor, kalau tanya kemungkinan komplikasinya apa ya? Ya harus hati-hati karena waspada resiko untuk batunya juga akan tinggi. Misalnya dengan hipokalemia refraktor apa sih? Kalau pada orang dengan kelainan genetik misalnya ada Bardet, Gitelman, Leader, itu bisa hipokalemia refraktor. Ditambah juga beberapa tipe yang namanya renal tubular acidosis. Ya, itu juga sangat beresiko. Dan renal tubular acidosis itu beberapa juga dengan hipokalemia. Kemudian ada infeksi ya. Ada gangguan dari genitourinary, biasanya sponge kidney. Pada anak-anak kok sering batu ginjal gitu ya. Nah kita harus waspada, jangan-jangan ini penyakitnya ada gangguan anatomis, harus di USG. Obat-obatan. Nah obat-obatan ini cukup banyak. Jadi kalau kita ngasih obat, jangan lupa dievaluasi. Paling sering yang mungkin teman-teman bisa sering lihat adalah loop diuretik. Ya, loop diuretik ini salah satu penyebab batu ginjal, terutama untuk kalsium. Terus kortikosteroid ya, misalnya pada pasien-pasien yang untuk lupus gitu ya, kita kasih rheumatoid arthritis, kita kasih, ternyata resiko batu ginjalnya juga tinggi. Kalsium, vitamin D, dulu waktu pas zaman COVID suruh minum vitamin D gitu ya, karena vitamin D-nya rendah. Boleh, tetapi biasanya tiap 3 bulan harus kita evaluasi. Kalau kadar sudah normal ya sudah, karena kalau berlebihan hasilnya juga akan nggak bagus. Kalsium juga gitu, sama orang lansia. Biasanya disuruh minum suplemen kalsium kan, karena resiko osteoporosis. Tapi tetap harus ada tolak ukurnya, karena kalau berlebihan resikonya jadi batu. Teofilin obat apa? Ada tahu teofilin obat apa? Obat asma. Nah kalian ngasih obat asma, lupa dicek kan, itu cuma di hati dia bisa batu ginjal. Yang berikutnya asam urat. Asam urat ini juga beberapa bisa menyebabkan batu asam urat, salah satunya dari salisilat itu juga bisa. Kemudian ada acyclovir, tapi ini kalau misalnya pemakaiannya IV. Sekarang kita ke batu yang kedua terbanyak ya, beberapa tergantung negaranya ya. Ini asam urat. Jadi kalau asam urat itu tergantung kita evaluasi juga penyebabnya apa. Ada yang low urin, ada yang low urin volume sama hiperurikosuria. Kalau low urin itu kita bisa lihat dari pH. Kalau nanti teman-teman misalnya datang ke puskesmas gitu, kan di sana selalu ada pemeriksaan urin rutin. Satu hal yang harus kalian lihat adalah pH. Orang-orang yang pH urinnya rendah, mereka memiliki resiko untuk terjadi batu urat, dan itu harus diwaspadai. Selain itu, pada orang yang dengan metabolic syndrome, diabetes, ini juga resiko untuk batu asam uratnya tinggi. Kemudian yang kalau kita sering jelasin ya, minum yang banyak itu harusnya ya. Ini pasiennya nggak mau minum, kurang, ini juga resiko asam urat. Yang berikutnya tumor lisis syndrome. Misalnya ada tumor keganasan, padat, terus dia lisis, ini asam uratnya juga jadi tinggi, jadinya resiko batunya juga ada. Pasien-pasien myeloproliferative disorder itu biasanya kita lihatnya dari mana? Dari CBC. Kok HB-nya tinggi ya? Darah leukositnya tinggi, trombositnya tinggi. Pasien-pasien dengan myeloproliferative ini resiko untuk batunya juga tinggi. Ini batu sulfit. Mungkin kalau batu sulfit intinya adalah dia harus mengandung urea producer. E. coli yang paling banyak menyebabkan ISK itu enggak punya untuk produsernya. Jadi kalau karena E. coli itu dia tidak akan menyebabkan batu. Hati-hati kalau misalnya penyebabnya dari Proteus, Haemophilus, Yersinia, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Citrobacter, Ureaplasma. Ini adalah bakteri-bakteri yang beresiko menjadikan batu saluran kemih. Jadi kalau secara singkat, secara risk factor itu tadi kita ada problem metabolik, ya kan, ada diabetes dan macam-macam. Kalsiumnya
ginjal di urinnya tinggi, ya. Kemudian kita bisa lihat dari kencingnya kok sitratnya rendah, ini adalah metabolik. Bisa karena problem diet, indeksnya yang kurang baik, baik itu misalnya minumnya yang kurang, kalsiumnya yang kita indeksnya rendah, makanannya dietnya tinggi hewani, kemudian tinggi oksalat. Infeksi ini ya, yang sukanya infeksi saluran kemih berulang juga beresiko. Ada riwayat herediter atau kongenital, termasuk apa? Horseshoe kidney, nanti juga beresiko. Kemudian pada orang-orang yang misalnya tinggal di iklim yang panas, tapi tinggal di iklim panas ini nggak bisa sewaktu-waktu cuma sendiri ya, karena di sana terus tinggi. Kita tengah-tengah, pasti ada faktor resiko yang lain yang juga memperberat. Penyakit sistemik tadi ya, hiperparatiroid, hiperurisemia, metabolisme. Intinya adalah kalau sitratnya ini semakin berkurang kaliumnya, terus habis itu minumnya juga makin kurang, berarti resiko batunya kan tinggi. Sebaliknya kalau kita kok nanti akan makan yang asam urat terlalu banyak gitu ya, ada resiko spongiosal medula, ini juga akan menyebabkan pembentukan batunya tinggi. Ini secara patogenesisnya, jadi patogenesis tadi ada faktor resiko, ya kan? Faktor resiko, kemudian ada faktor predisposisi. Akibatnya terjadi ekskresi bahan pembentuk batunya meningkat, ekspresi inhibitornya menurun. Terjadi supersaturasi, akhirnya ada mulai pertumbuhan kristaluria. Kadang didahului dari nefrokalsinosis tadi itu. Selama kelamaan jadi batu. Kalau secara patofisiologinya kita bisa membagi, kalau yang kalsium oksalat fosforat ini karena proses supersaturasi. Kalau yang urat karena low urine pH. Struvit karena infeksius, bakteri producing urease. Yang sistem ini adalah punyanya inherited defect atau tubular. Jadi khas ya kalau yang orang-orang dengan defect tubular, dia adalah tadinya sistem. Tadi kita sudah bahas ya, mulai dari lubiuretik, type 1, protein, ada hidrokarbon, urikosia dan sebagainya, nanti akan menyebabkan gangguan. Kalau batu itu dia melukai saluran kemih, otomatis akan terjadi hematuria, ada kebocoran di situ. Di situ kemudian ada terjadi peradangan. Pasti pasien akan mengeluh ada resiko nyeri, dan resikonya adalah nyerinya spasmodik. Karena biasanya kalau kita bayangin saluran kencing itu kan kecil ya, ada batu di situ, berarti kan akan terjadi stasis urin. Makanya bisa terjadi infeksi saluran kemih. Nah, orang-orang yang dengan batu saluran kemih ada infeksi namanya ISK komplikasi. Ya, karena dia kompleks. Kalau dibiarkan ya lama-lama bisa jadi sepsis yang disebut uresepsis. Ini gejalanya biasanya mulai dari kolik, reflux ya, kalau misalnya di daerahnya atas ya. Kemudian bisa ada gejala urinary tract infection karena tadi stasis, hematuria. Ada yang kadang kalau batunya kecil nggak ketemu langsung ya, cuma waktu pas dia screening kok ada hematurianya, ini juga bisa. Kalau sampai nyeri di reflux biasanya ada pyelonephritis, itu juga dia juga bisa muncul ada nyeri costocatal triangle. Suprapupik kalau batunya memang ada menyebabkan sampai infeksi ISK cistitis, biasanya ya karena vesicolidiasis. Kemudian supporting exam-nya ada urin, pertama itu paling wajib ya, urin rutin. Baru kita nanti ke radiologi, nanti dokter besar yang akan lebih menjabarkan mulai dari BNO, ANPP, USG, itu kita bisa lihat. Ini ya, paling sering adalah dari pain, seringnya ada pain, bisa karena infeksi, hematuria, atau asimptomatik juga jangan dilupakan. Ada beberapa orang bisa asimptomatik. Untuk melihat diagnosis, otomatis kita akan bicara lagi anamnesis. Ini onset yang pertama atau berulang. Kalau dulu yang berulang, pernah diperiksa nggak jenis batunya apa, berapa banyak. Terus habis itu ukurannya. Dulu yang terlibat kanan apa kiri, atau jangan keduanya. Anamnesis dikuatkan. Termasuk faktor resikonya ya, minumnya, dietnya gimana, pernah diperiksa tanda-tanda hiperparatiroid apa enggak, hipertiroid itu diperiksa. Terus yang kemudian kita lihat dari riwayat keluarga, pekerjaan, karena beberapa pekerjaan mungkin beresiko indeksnya turun untuk asupan cairannya.
Setelah itu kalau misalnya ada topus, kita akan curiga mungkin karena ini batunya juga asam urat. Yang lain di lab sama blood chemistry tadi ya, ada parafinoid, ada bikarbonat, sodium, potasium, ini banyak hal termasuk kreatin karena resiko untuk terjadinya gangguan ya. Semua pasien yang batu ginjal, apalagi dia batunya multiple, anak-anak, itu kita harus work up lebih lanjut. Atau dia bukan tinggal di daerah yang namanya jadi ada beberapa daerah yang memiliki predisposisi untuk batu ginjal. Nah itu kalau dia nggak tinggal di situ, tapi kok tinggi, nanti kita harus dilihat. Atau yang lain penyebabnya karena kalsium itu harus dilacak. Kalian harus melakukan yang namanya 24 jam volume urin. Nah 24 jam volume urin ini mulai dari volumenya kita lihat, kalsiumnya, oksalatnya, asam urat, sitrat, sodium, fosfor, kreatinin. Yang tentunya berarti kalau kayak gini harus dirujuk. Ya kan? Karena kan tidak mungkin kalian punya lab seperti ini di puskesmas. Di rumah sakit daerah tipe C aja belum tentu punya, minimal ini di rumah sakit tipe B dan A. Supersaturasinya juga bisa kita lihat bagaimana kalsium oksalat supersaturasi, fosfatnya atau asam urat. Ini gambar-gambar yang cantik-cantik. Nanti kalau misalnya kok ketemu gitu ya, yang bentuknya heksagonal berarti lebih ke arah kalsium ya, kalsium oksalat. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin lagi yang bentuknya kayak apa nih, segi 5, ini adalah punyanya sistin. Ini yang kalsium kayak gini nih loh, bentuknya kayak gini, bisa kalian lihat. Tapi kalau yang heksagonal ini sistin. Terus yang kita mau lihat lagi adalah dari bentuk asam urat. Asam urat bentuknya kayak gini, ya kayak rhomboid gitu. Ini adalah punyanya asam urat. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Bestari. Intinya kalau dari BMO kita sudah lihat kalau bakterinya, kalau ini adalah kalsium, berarti dia akan kelihatan klasifikasi. Ya, dari sini kita bisa lihat klasifikasi. Ini ada baik, ini adalah CT-scan, ini adalah USG. Nanti akan dijelaskan dari Dr. Bestari. Saya skip aja. Kita ke differential diagnosis. Kalau differential diagnosis tergantung letak batunya. Misalnya kalau di atas ini, kita ingat ya kalau di renal pelvis berarti kan ginjal itu ada di daerah sini. Berarti diagnosisnya ya yang upper atas. Contohnya apa? Kolesistis akut, hepatitis, abses renal, pielonefritis, itu bisa sebagai DD-nya. Kalau misalnya dia letaknya adalah di bagian bawah sini, berarti kan kira-kira di bawah sini ya. DD-nya apa? Ya bisa ectopic pregnancy, appendicitis, PID, itu bisa. Kalau nanti kita lokasi batunya ada di bagian bawah gitu ya, bagian untuk bladder. Jadi kan letaknya di sini. Ya, berarti contohnya apa? Ya bisa cystitis, ya bisa kelainan dari uterus. Itu adalah DD-DD-nya. Kalian sesuai dengan lokasi anatominya. Kalau jadi yang lain bisa kaitannya sama infeksi kulit ya, salah satunya herpes. Ya harus dilihat kulitnya ada lesinya apa enggak. Kalau bagian dalam bisa aorta abdominalis, aneurism, bisa struktur, itu juga bisa. Atau karena trombus. Kalau kalian mau ke DD-nya berdasarkan hematuria, keluhannya bukan kolik, bukan nyeri. Kan ada kan yang keluhannya BAK darahnya. Keluhannya BAK darah selain batu apa sih, infeksi juga bisa. Terus keganasan jangan dilupakan ya, karena ada karsinoma, ada prostat cancer, trauma. Ini glomerular disease ini yang juga kemarin sudah kita bahas ya, glomerular disease. Adanya penyakit-penyakit kista di ginjal, medullaris kidney ini juga semuanya bisa menyebabkan hematuria. Tergantung nanti keluhan pasien utamanya apa. Manajemennya pertama dari non farmakologi, farmakologi sampai kebedahan. Kita ngomongin non farmakologi, kalau pembuatnya adalah kalsium, berarti tadi adalah kurangi dari animal protein, garamnya dikurangi. Kalau karena asam urat ya purinnya yang dikurangi, minumnya ditambah, itu jelas. Sekarang farmakologinya, kalau dia ada nyeri kita bisa ngasih antispasmodik. Kalau ada infeksi kita kasih antimikroba. Kalau karena lainnya ada kalsium kita bisa ngasih kalsium sitrat.
Kalau karena hiperkalsiuria idiopatik kita bisa ngasih diuretik ya. Tapi diuretik tadi double ya. Artinya dia bisa menyebabkan batu kalsium juga. Tapi untuk kasus yang hiperkalsia idiopatik kita bisa ngasih diadik. Kemudian yang asam urat ya kita kasihnya allopurinol. Nah nanti baru kita pemilihan surgery nanti sama dokter Indra. Ada beberapa pilihan mau itu nefrostomi, pilotomi, uretroskopi, lithotripsy, ESWL itu bisa dilakukan. Ini sudah kita bahas. Yang belum jangan lupa ya pasiennya nggak boleh minum soft drink terlalu banyak. Kalau besok OC ada keluar kayak gini, jangan lupa ya soft drink minuman itu ditanyakan. Kalau dia minumnya banyak jenisnya apa itu harus dilakukan. Ini tadi faktornya apa ya berarti rekomendasinya tergantung itu. Kalau misalnya karena hiperkalsiuria gitu ya, kita masih boleh kalsium indeksnya 1000 sampai 1200. Tapi proteinnya mulai dikurangi. Nah, mirip kayak pada pasien gagal ginjal 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Sodiumnya dikurangi dari 6 gram per hari. Kalau yang karena oksalatnya juga bisa suplementasi kalsium ya. Kalau hyperuricosuri berarti kita menurunkan purin. Proteinnya lagi-lagi dikurangi. Jangan lupa perbanyak sayur dan buah. Selalu. Nah, konservatif ini gimana gitu ya? Jadi kalau misalnya konservatif itu masih bisa dilakukan. Kalau misalnya pada pasien-pasien dengan ukurannya kurang dari 4. Tapi kalau lebih tinggi itu biasanya agak susah. Yang berikutnya selain ukuran yang berpengaruh, itu adalah lokasi. Kalau lokasinya itu di distal, artinya di ureter gitu ya, uretra gitu, ya pasasinya masih bisa. Tapi kalau kita mau ngomongin udah di mid uretra, ginjal, bagian biolog itu agak susah kalau udah proksimal itu untuk keluar secara spontan. Nah, beberapa bisa memberikan yang namanya medical expulsive. Pakainya apa? Tamsulosin atau nifedipin. Itu juga kita bisa memberikan untuk pasatnya. Tapi dengan catatan ini untuk yang batu di bagian distal ureter. Artinya posisinya distal-distal, bukan yang proksimal-proksimal. Kalau yang karena asam urat ini boleh yang namanya hemolisis. Ya, hemolisis dengan alkalinisasi urin itu kita bisa bantu. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau pasiennya nyeri, kita pilihannya ada obat-obat nyeri. Mau itu kalian pilih dari acetaminophen, ada celecoxib, ibuprofen, terserah disesuaikan kondisinya pasien. Contohnya apa? Kalau pasien dengan gangguan ginjal di antara semua obat ini yang paling aman acetaminophen. Kalau pasiennya ada keluhan misalnya gastrointestinal, tentunya kita akan pilih celecoxib. Kalau pasiennya fasnya tinggi, ya mungkin kita bisa sampai bahkan ke morfin. Ya, itu sangat tergantung individu. Ini adalah obatnya yang untuk melakukan ekspulsi, jadi medical expulsive therapy. Ada alfuzozin, doxazozin, tamsulosin, cerazozin, nifedipin, MP masih bisa membantu juga untuk ekspulsinya. Tapi ini kembali lagi tadi ya, melihat ukuran dan lokasinya. Paling sering hasilnya bisanya di ya bagian distal. Kemudian biasanya kalau batu-batu kurang dari 5 itu bisa akan keluar sendiri dalam 6 minggu. Kalau yang ukurannya lebih gede 5-7 cuma 50% yang akan bisa keluar. Di atas 7 biasanya baiknya sudah intervensi operasi ya. Pada beberapa orang ya kita bisa evaluasi mungkin lebih panjang kalau ukuran batunya juga lebih tinggi. Ini terapinya sudah kita bahas ya. Kalau idiopatik hiperkalsiuria kita malah pakainya diuretik ya. Kalau yang kanan hiperoksalat ya berarti kita restriksi dietnya, kalsiumnya ditinggikan, magnesiumnya dinaikkan, termasuk piridoksin juga bisa bagus. Yang terbaru seringnya kita pakai probiotik ya. Kalau dulu bagian Hippocrates pernah bilang ya, every disease came from mouth. Artinya semua yang kita makan itu sebenarnya menjadi bisa sumber penyakit. Dan sekarang yang kita sering banyak ketemu penelitiannya adalah mengenai probiotik. Yang berikutnya lagi adalah kalau hiperuricosuri ini selain kita pakai obat-obatan itu juga boleh ya, stantin oksidasi inhibitor itu boleh diberikan. Contohnya apa? Allopurinol atau febusulfan.
Ya kalau penuh bisa maksimal sampai 300. Atau boleh pakai obat-obatan rasburikase. Rasburikase itu 3 mg air. Ini hampir sama. Kalau misalnya karena infeksi tadi kita ngomonginnya, maka kita berikan antibiotik. Kalau untuk orang-orang yang ISK berulang, ada yang namanya antibiotiknya ISK-nya untuk profilaksis. Profilaksisnya bisa 3 kali seminggu, bisa tiap hari. Atau kalau pada perempuan yang cukup sering ada namanya postkoital antibiotik profilaksis untuk mencegah ISK berulang. Kemudian yang lain lagi, kalau misalnya urin pH tadi itu kan ada bahaya ya, rendah bahaya, tinggi juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya kok tinggi gitu, selain kita pakai surgical antibiotik, kita juga pakai urin acidifier. Mau itu ammonium chloride, methionine, betaine, cranberry juice itu juga boleh dikasih. Nggak bisa itu cranberry juice bisa menjadi pilihan. Kalau genetik gimana gitu? Nah, kalau genetik autosomal resesif yang seperti ini, selain diary intake-nya kita jaga, mungkin dia bisa menggunakan thiol binder. Yang mungkin ada di kita adalah captopril. Tapi kalau bisa ya yang lain ya, namanya mercaptopropionate glycerin. Ini obat secara farmakologinya. Kalau tadi hiperparatiroid ya berarti paratiroidektomi. Ya, itu harus dilakukan. Kalau tadi karena ada enterik hiperoxaluria selain dari diet, kita juga memberikan kalsium. Nanti bisa dipelajari hampir mirip kayak tadi. Sekarang herbal. Karena kita agak cukup menarik ya. Kita tuh obat-obat sendiri tuh nggak ada, tapi yang paling sering kita pakai obat herbal namanya kalkusol. Kalkusol ini buatannya Prof. Sarjito, ya, dan masih bertahan sampai sekarang. Tapi dia sebetulnya masih herbal, belum naik ke obat. Kenapa? Karena kita penelitiannya masih kurang. Tapi di sini tunjukannya pada beberapa penelitian model itu bahwa dia memang akan mengurangi kalsium kristal retensi. Ya, itu adalah kalkusol. Dan dia misalnya untuk batu kalsium ya, jangan dipakai buat batu yang lain, karena penelitiannya beda-beda. Jadi kalian bisa baca ada batu kaca, ada wuling siap, ada macam-macam lagi. Ada fenugreek juga bisa gitu ya, karena ada kadang dicampur-campur gitu ya. Ada barberry. Biasanya yang untuk hibiscus ini, hibiscus itu juga namanya dipakai buat unitnya tawang mangu itu. Ini bisa untuk unitnya tawang mangu, unitnya herbalnya Sarjito ya. Kita punya unit herbal di Sarjito. Itu salah satunya juga bisa mengeluarkan asam urat. Jadi secara surgical. Jadi indikasinya apa sih? Kalau persisten nyeri lebih dari 72 jam, walaupun kalian kasih analgesik yang sudah cukup kuat. Ada obstruksi, terutama dengan pasien beresiko gangguan gagal ginjal, baik akut ataupun yang kronis ya. Obstruksi yang sifatnya bilateral, dua-duanya ginjal kena, apalagi hidronefrosis sudah derajatnya grade 3, grade 4-nya itu udah harus waspada. Ada sepsis yang dinamakan urosepsis, ya infeksi saluran kemih, terus pasiennya demam, ada tanda-tanda sepsis yang lain. Secara anatomi memang lokasinya di atas atau bagian di atas senang. Ini kita rujuk untuk bedah. Ya, nanti terapinya mau pilihannya apa dari dokter Indra ya. Tapi itu adalah indikasinya, kalian harus segera merujuk. Setelah itu kita ke edukasi ya. Jadi kalau edukasi kita tergantung lagi dari batunya. Nah kalau batunya nggak diperiksa gimana? Makanya kepentingan anamnesis 80% adalah kalian harus menanyakan diet sehari-harinya pasien. Kalau pasien diet sehari-harinya kurang sayur buah ya diedukasi untuk sayur buahnya. Kalau kurang minum, minumnya diperbanyak. Kalau sering minum soda, sodanya disuruh stop. Kayak gitu. Kalau tinggi biasanya proteinnya, berarti proteinnya disuruh kurangi dari 0,8 sampai 1 gram. Itu adalah cara-cara kalau kita nggak bisa periksa batunya. Ya. Yang kalian suka makan coklat, ada juga ya. Makanya kalau kasusnya hiperoxaluria, coklat juga nggak boleh. Kalau yang kuring itu bukan cuma masalah daging, bukan masalah jeruan gitu ya. Karena kita beda-beda gitu ya. Makan mackerel, makan sarden, itu juga dia meningkatkan, termasuk kalau kita makan apa? Kembang kol, bayam, itu juga kacang panjang, itu juga meningkatkan asam urat. Kemudian harus diberitahu pasiennya kapan sih harus dia
rawat inap. Kalau tadi misalnya ada obstruksi dengan ada infeksi, karena ISKP-nya biasanya ISK komplikata. Pasien yang dengan ginjalnya tunggal, riwayat nefrektomi, pasien dengan post transplant ginjal itu wajib rawat inap. Ada bilateral obstruksi, urosepsis, kemudian ada mual, muntah dan nyeri hebat, ada risiko gagal ginjal, volume depresi yang berat, dan ada ekstravagasi urin. Terapinya gimana? Rasanya sama kayak tadi ya. Mungkin pokoknya minumnya banyak, berhenti ngerokok. Ada yang ngerokok di sini? Berhenti ngerokok ya. Kalau misalnya yang obesitas, turunkan berat badan, kemudian tekanan darah sama gula. Karena tadi problem metabolik juga berpengaruh. Baik, mungkin sekian dari saya. Ada pertanyaan? Kelihatan. Oh itu ayaran. Kalau nggak ada pertanyaan, ada gitu. sudah kamu? Iya. Semoga kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Apa nih yang berikutnya? Itu telat itu nggak sih? Oh iya emang ya. Iya, belum lihat. Wah 52 slide. Aku nggak suka dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala instalasi radiologi. Kalian akan ketemu saya lagi waktu koasnya. Kemudian lanjutan Coba dengar dulu. saya adalah buat kalian. Nanti kan lulus akan jadi dokter saya. Kalian harus tahu apa yang akan dimintakan dari pemeriksaan radiologi untuk mendukung atau menyingkirkan diagnosis saya. Kalian tadi sudah tahu bagaimana klinisnya, sign and symptomnya seperti apa. Lalu kalian mungkin akan memerlukan pemeriksaan penunjang, bisa radiologi, bisa laboratorium ya. Nah sekarang kalian harus tahu pilihan dari pemeriksaan radiologi apa untuk mendiagnosis kelainan di traktus urinarium. Ya. Kelainan itu ada banyak ya, dari congenital, infeksi dan sebagainya. Tapi akan kita bahas yang berkaitan dengan blok ini adalah berkaitan dengan batu. Ya. Nah, sekarang kalau ini kan yang akan kalian hadapi ya, skenario klinis ini yang akan kalian hadapi nanti di praktek sehari-hari. Pasien datang dengan nyeri pada flank. Kemudian apa diagnosis kalian? Diagnosis kerjanya apa? Diferensial diagnosisnya seperti apa? Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau kalian sudah mencurigai, oke, dengan sign and symptom seperti ini, saya mencurigai adanya batu. Lalu apa pemeriksaan radiologisnya yang kalian pilih? Kalau menurut kalian akan meminta apa? Kalau ada pasien yang mencurigai, kalian sudah lewati anamnesisnya. Anamnesis sudah kalian lakukan, pemeriksaan fisik sudah kalian lakukan. Dalam otak kalian sudah terbuat diagnosis kerja suspicious of batu. Kalian mau minta apa? Foto polos. Ada yang lain? USG. Ada yang lain? Udah, foto polos sama USG. ITP. Jadi kalian lihat ya, ada beragam. Ada yang berpendapat foto polos, ada yang berpendapat USG, ada yang berpendapat ITP. Tapi apa kayak gini? Bingung ya? Nah, itu inti dari kuliah saya. Saya akan mengajak kalian berpikir mana pemeriksaan yang tepat untuk skenario klinis tersebut. Ya. Kemudian hasilnya seperti apa dan bagaimana asesmennya. Ya. Tadi sudah sebagian modalitas radiologi sudah disebutkan ya oleh kalian. Modalitas radiologi yang berkaitan dengan kecurigaan batu itu kalian bisa meminta foto polos, kalian bisa meminta USG, kalian bisa meminta ITP, kalian bisa meminta CT scan. Dari yang sederhana sampai yang canggih CT scan. Bahkan kalian bisa meminta MRI. Ya. Lalu apa yang menjadi pembedanya? Oh saya pilih yang ini, saya pilih yang ini. Nah itu artnya atau ilmunya adalah di situ. Menurut
American College Radiology. Jadi American College Radiology itu men-set up pilihan ya. Pilihan dari modalitas itu mana yang pilihan pertama, mana yang pilihan kedua, mana yang pilihan ketiga. Nah, untuk pada kasus dengan kecurigaan batu, itu yang pertama adalah CT abdomen dengan tanpa kontras ya. Ini adalah gold standarnya. Kemudian setelahnya kalian bisa melakukan USG ya. Kemudian baru yang terakhir ada foto polos. Kenapa seperti itu? Kenapa foto polos kok ditaruh terakhir? Padahal kamu tadi juga pertama ya, foto polos. Ada yang bisa melogikakan nggak kenapa sih foto polos kok nggak jadi pilihan pertama? Hah? Iya, persis karena nggak semua batu terlihat. Batu apa yang terlihat pada foto polos? Batu yang kalsifikasi, berarti komponennya kalsium. Tapi tidak semua batu ada komponen kalsifikasi, ya kan? Contohnya asam urat, sulfit, kalsium itu non calcified. Sehingga kalau kalian pilih foto polos, there is a chance kalau batunya non calcified akan miss. Oke? Ya, paham? Sementara kalau CT scan, semua batu, all kind of stone disease bisa terlihat. CT scan itu hanya akan terlihat hiperdense. Yang kita bisa lakukan adalah pengukuran densitas. Kalau densitasnya tinggi, most likely ada komponen kalsifikasi. Kalau densitasnya lebih rendah, let's say 500-an atau di bawah 500, ini lebih ke non calcified. Tapi non calcified dan calcified itu terlihat pada CT scan. Makanya pilihan pertamanya adalah CT scan. Tanpa kontras karena semua pasti akan terlihat. Nanti akan saya ceritakan ada pilihan namanya CT urografi. Itu dengan kontras. Kapan kita memilih CT urografi nanti akan saya ceritakan ya. Kita pertama dan tanpa kontras. Kalau ada kecurigaan lain baru kita lakukan dengan kontras. Kemudian kalau misalnya ada skenario ini terjadi nyeri berulang, ya ini adalah follow up imaging. Jadi dulu sudah pernah nyeri, kemudian ini follow upnya tetap gold standarnya adalah CT scan. Kemudian selanjutnya adalah USG, kemudian baru foto polos. Ya. Kemudian kalau pasiennya hamil, apa yang mesti dipikirkan kalau pasien hamil? Radiasi, ya ingat hati-hati. Trimester pertama itu terjadi organogenesis, jadi hindari radiasi pada pasien kehamilan. Kapan pasien kehamilan boleh dilakukan radiasi? Itu pun kalau terpaksa ya. Jadi the last resource itu bisa dilakukan X-ray ataupun CT scan bisa kita jarang ya. Pada pasien hamil itu kalau trimester ketiga. Jadi fase organogenesis sudah selesai, sudah aman, organ semua terbentuk. Ya. Itu pun harus dengan informed consent. Dan itu jangan jadi pilihan pertama ya. Kalau pasiennya hamil, kalian pilih USG ya. USG adalah pilihan pertamanya. Kemudian pilihan keduanya adalah setelah USG adalah MRI ya. Ini MRI. Kemudian baru kalau terakhir dan itu pun kalau udah trimester ketiga, tapi ini biasanya ini juga kita lakukan ya. Nah sekarang kalau skenario klinisnya sudah kalian lakukan CT kontras, tapi masih inkonklusif. Ini nggak yakin ini ada batu atau enggak, ini benar batu atau enggak, itu kalian bisa pilih MRI atau CT dengan kontras. Jadi melakukan kontras itu kalau kalian sudah lakukan non kontras tetapi tidak yakin, jadi hasilnya inkonklusif, baru lakukan dengan kontras. Karena pada kalaupun ada batu, kalian logika ya, ada batu di saluran, kemudian kalian masukkan kontras di situ, apa yang kalian lihat? Obstruksi itu akibatnya.
gambarannya sendiri apa? Kalau ada batu di situ, kemudian kalian masukkan kotak. Area yang ada batu tuh yang termemori kan yang tidak ada batunya. Iya betul Pak. Bisa menggambarkan ya. Berarti ada feeling defect. Berarti kalian yakin ada sesuatu. Feeling defect. Jadi satu kalian isi tapi terus di situ ada batu, maka yang termemori adalah yang di luar batunya. Ya enggak? Jadi pilihannya itu. Karena ada beberapa comparison ya, perbandingan antara sensitivitas dan spesifitas dari modalitas ya. Mana yang paling baik? Tetap CT. Sensitivitas dan spesifitasnya untuk batu. Ya, kalau kita bicara sensitivitas dan spesifitas itu adalah terhadap diagnosis tertentu ya. Jadi tidak semua CT itu bagus untuk semua diagnosis, ingat ya. Jadi itu harus bergantung pada kamu mau cari apa. Ya. Kalau untuk batu itu CT nomor 1. Kemudian USG baru untuk polos dan MRI. USG itu sensitivitasnya lebih rendah karena operator dependen. Dokter yang punya pengalaman 20 tahun dengan dokter yang baru saja lulus melakukan USG beda nggak pengalamannya? Beda. Berarti tergantung pintarnya dokter, tergantung pengalamannya dokter. Jadi itu yang disebut operator dependen. Kemudian MRI. Kenapa MRI lebih rendah? Ekspresinya, sensinya. MRI itu lebih lama pemeriksaannya, ya. Kemudian karena ini berkaitan dengan abdomen, kalian akan melihat usus, ya tidak. Apakah kalian bisa menghentikan peristaltik usus? Tidak. Satunya kelemahan MRI abdomen adalah peristaltik usus. Jadi akan banyak timbul asap yang diakibatkan oleh peristaltik usus. Terus dua-duaan dokternya adalah bumbunya. Tidak dapat menghentikan peristaltik usus. Terlihat ya, jadi kalau CT scan apa yang terlihat adalah lesi hiperdens ya. Seperti ini ada batu hijau ya, ini adalah batu di vertigo-ureteric junction ya. Dan kalian lihat sesuatu yang menyumbat pasti akan menimbulkan efek apa? Apa yang kalian lihat ini selain batunya? Pembengkakan ya, dilatasi lebih tepatnya ya. Jadi prinsip ini harus kalian ingat ya, ada sesuatu yang menyumbat pasti akan menyebabkan pelebaran atau dilatasi di proksimalnya ya. Jadi kalau kamu lihat batunya di vertigo-ureteric junction, maka akan timbul suatu keadaan yang disebut hidronefrosis. Dilatasi dari sistema ventricular itu istilahnya adalah hidronefrosis. Ada 4 grade, hidronefrosis 1, 2, 3, 4 berdasarkan tingkat keparahannya ya. Kemudian kalau batunya ada di ureter itu menimbulkan hidroureter, pelebaran dari ureter. Ini kalau terlihat di USG. Kalau di USG kita lihat di sini ada pelebaran SPC, kemudian ada pelebaran ureter. Nah ini ada di batu di ureter distal. Lesinya kalau pada USG gambarannya adalah hiperechoic. Jadi hiperechoic dengan posterior acoustic shadow. Jadi posterior acoustic shadow itu ada bayangan gelap di belakang dari lesi hiperechoic itu. Kadang batunya itu tidak terlihat kalau di ureter, karena kita sulit ya, ureter itu kan panjang dari proksimal sampai ke distal, itu kita mungkin sulit tervisualisasi dari USG. Tetapi yang bisa kita lihat ingat adalah efeknya. Efeknya adalah dilatasi. Artinya kalau kalian lakukan USG, kalian tidak lihat penyebabnya, kausanya.
tapi kalian lihat ada hidronefrosis, ada hidroureter, kalian berpikir apa? Batu di ureter, ya. Maka kalian akan meminta dari akan kalian meminta CT scan, ya. Ini adalah skenario yang kalian hadapi nih. Kalian ada pasien sudah di USG, nggak kelihatan batunya di sana, tapi ada hidronefrosis, ada hidroureter. Kalian harus curiga, kemungkinan ada batu di ureter bisa. Maka kalian akan meminta selanjutnya pemeriksaan CT scan. Itu ya. Nah, sekarang kalau di fotokolos, nah, fotokolos hanya bisa mendiagnosis batu yang lepas, ya. Batu yang non calcified nggak akan kelihatan. Nah, kelihatannya seperti apa? Putih, kasih opak seperti ini. Ini kebetulan tabor keflontiasis, jadi batunya seperti tanduk kuda, ginjal kanan. Kemudian kalau batunya di ureter, berarti posisinya di bawah. Apa kuda ini tanduk? Nah, Tanduk kalau kuda. MLI bagaimana? Kalau MLI itu kan Kuda nggak ada gambaran tanduk. hitam. Kalau Rusa CT nggak ada warnanya tanduk. putih, tapi kalau batu warnanya hitam. Contohnya di sini ya, ini dikali full inferior, ini ada batu. Ini kah tanduk kuda? Nah, sekarang IPP, tadi dia menyebutkan Kayak tentang kembang IPP, kol, itu anjir. apa? Brokoli. Iya. Intravenal field, ya. Artinya kalian memasukkan kontras secara intravenal. Tujuannya apa? Memvisualisasi saluran tractus urinarius. Spesifiknya adalah memvisualisasi elpikokalises, kemudian ureter sampai dengan PU. Ya. Nah, sekarang tekniknya bagaimana? Preparasi. Jadi karena ini di abdomen, ingat ada usus. Kalian kalau ketemu usus isinya feses, kalian nggak akan lihat apa-apa. Nah, jadi persiapan pasien harus puasa, harus urus-urus. Ini untuk membersihkan ususnya supaya nanti ketika melihat tractus urinarius lebih jelas. Kemudian pasien harus cek kreatinin, karena kalian prinsipnya memasukkan obat secara intravenal. Berarti kalian harus cek fungsi ginjalnya. Jangan lakukan pemberian kontras kalau fungsi ginjalnya jelek, ya. Kemudian fase yang diambil itu adalah 5 menit, itu melihat nefogram. Ketika kita masukkan obat kontras, kita tunggu 5 menit, maka kita akan melihat kontras itu mengisi parenkim ginjal. Itu yang disebut fase nefogram. Kalian akan melihat kontur ginjalnya lebih jelas dibandingkan fotokolos. Kemudian sampai 10-15 menit biasanya akan mengisi SPC ureter, 30 menit biasanya sudah mengisi PU. Biasanya di 30 menit ini kita minta pasiennya untuk tengkurap supaya terdistensi. Jadi visualisasinya lebih jelas. Kemudian sampai 60 menit mengisi semua dan pos evakuasi atau voiding. Jadi contohnya ya, ini foto polosnya. Kemudian ini 5 menit kita melihat kontur ginjalnya lebih jelas. Kelihatan ya, oval. Ini juga kontur ginjalnya lebih jelas. Kemudian mulai mengisi SPC, ureter. Sedikit dia mengisi PU. Kemudian kita teruskan lagi 15 menit. SPC-nya lebih jelas lagi, ureter lebih jelas, PU-nya lebih jelas. 30 menit mengisi PU-nya lebih banyak. Sampai dengan pos evakuasi. Jadi pastinya disuruh kencing. Ya. Ini anatominya, ini adalah pelvis renalis, ini sistem kalises, ini ureter, ini adalah bladder. Kemudian bagaimana kalau ada batu? Ya. Tadi saya sampaikan, ya, kalau kalian ada batu, kemudian kalian isi kontras, maka yang terumuri adalah yang di luar batu. Ya. Cerita. Yang disebut pilih defect. Batunya kusen. Tadi aku nulisnya Batunya yang nggak warna putih. Karena yang terumuri kontras pilih. di luar. Goblok tadi aku. ada kok ini bablas Kemudian aku bablas ini kalau CT scan ada suatu ada kok kondisi yang tadi aku gambarnya ngeliat seperti juga ini.
Ini belum Enggak batu, di ya. atas. Ini bukan batu, tapi disebut Oh iya. sebagai radar slab. Tapi kalau kalian ketemu ini, kalian Ganti. harus hati-hati. Kami sebagai radiologi, kalau menemukan ini, kami sampaikan kepada polisi bahwa kami ketemukan hal yang disebut radar slab. Ini adalah klasifikasi subepikal dari papilla red. Kepentingan klinisnya apa? Karena ini bisa menjadi predisposisi Tahun berapa nantinya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi terjadi batu. Artinya pasien ini resiko Ya, tinggi anjir, jangan untuk ditekan-tekan. terjadinya developing nephrolithiasis. Ya. Kemudian ini yang saya sampaikan, ini CT orografi. Kalau CT orografi itu adalah CT scan, tujuannya visualisasi grafus spinalis, tetapi menggunakan kontras. Kalau tadi untuk batu sebenarnya tujuannya adalah kontras. Nah, CT orografi ini kapan kita pakai? Kalau ada indikasi ini, hematuri yang kalian nggak tahu. Kalian mau berpikir batu, tapi kok kayaknya bukan, karena kristalnya nggak ada, cuma hematuri aja. Kemudian ada kecurigaan kalkuli, tapi inkonklusif hasil sebelumnya. Kemudian ada kecurigaan massa juga, misalnya growth hematuri, nggak ada kristal, ada kecurigaan massa. Nah, ini indikasi-indikasi ini itu adalah indikasi kalian minta pemeriksaan CT orografi. Bedanya adalah kalau CT non kontras, ya kalian lakukan CT biasa. Dengan persiapan ya, semua CT abdomen itu ingat harus dengan persiapan puasa dan urus-urus. Jadi feses harus hilang, usus harus bersih. Nah, kalau yang CT orografi ini dilanjutkan dengan fase nefrogram. Jadi kalian injeksikan kontras, kemudian untuk melihat korteks atau parenkim ginjal, kemudian ditunggu 10-15 menit untuk kontras mengisi SPC, kemudian ureter sampai dengan PU. Jadi ini mirip dengan IVP, tetapi menggunakan CT scan. Gambarnya seperti apa? Seperti ini ya, mirip ya sama IVP. Tapi ini CT scan. Jadi kalian bisa pinpoint lokasi anatominya yang lainnya ada di mana lebih jelas. Ini contohnya, ini ada kista di pelvis renalis ya, di parapelvis ya, kita sebutnya parapelvic cyst. Ini resi hipodesia di kista. Kemudian misalnya kalau batu, ini kita kelihatan ya, di batu, di pergen, kemudian menyebabkan kelebaran ureter, hidroureter sampai dengan hidronefrosis. Kemudian ini juga sama, batu di ureter sedikit melebarkan pelvis renalis. Ini lebih jelas. Nah, ini salah satu indikasi kalian meminta CT orografi kalau ada kecurigaan kelainan kongenital pada tractus urinarius. Contoh yang paling sering adalah duplicating collecting system. Jadi kalian lihat di sini ginjalnya 2 benar, tapi lihat SPC-nya. Aturan SPC-nya harus 1 ginjal 1 SPC, ya nggak? Tapi di sini ada 2. Kemudian kalian lihat ureter. Ureternya bercabang kan? Seperti bercabang. Ini adalah ureter 1, ini adalah ureter 2. Jadi ada duplikasi ureter. Tetapi pada pasien ini menyatu di bagian proksimalnya, disebut bifid ureter. Nah, ini adalah kelainan kongenital, ini harus dengan CT orografi. Kemudian ini juga sama ya, duplex collecting system, ureternya 2, ada duplikasi ureter, menyatu di bagian distal. Ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini ya, itu ureter yang distal itu melebar, membentuk kantong, tetapi tersumbat. Kontrasnya nggak bisa ngalir lewat sini. Ini yang disebut uretrosel. Biasanya pada duplex collecting system itu salah satu ureternya mengalami ini, uretrosel, jadi diobstruksi. Oke, sekarang kita ke kasus-kasus. Kalau ini itu yang disebut nefrokalsinosis. Menurut kalian beda nggak nefrokalsinosis dengan nephrolithiasis? Bedanya nih. Kalau nefrokalsinosis, deposit kalsium di dalam parenkim. Ya.
kalau batu necronephrosis, kalian lihat batunya ada di mana? Lumen verticocalicus. Jadi batunya ada di collecting system. Perbedaan utamanya di situ. Yang ini necroparthenosis, posisinya batu, posisinya deposit kalsium itu ada di parenchyma, bukan di collecting system. Ya, bedanya. Kemudian ini ya, kalian lihat opak. Ini yang disebut ureterolithiasis, batu ureter distal. Kemudian ini yang disebut vesicolithiasis, batu di vesica urinaria. Hyperechoingression ada posterior occlusive shadow, jadi bayangan gelap di bawahnya. Kemudian ini adalah vesicolithiasis sama batu di proyeksi vesica urinaria. Kemudian ini ya, kalau tadi nephropancreatitis batunya di parenchyma, tapi kalau nephrolithiasis batunya di verticocalicus. Ini sedikit mengenai kontras ya, karena tadi saya menyinggung masalah kontras. Hati-hati, ada yang disebut reaksi yang tidak diinginkan atau adverse effect dari kontras. Itu bisa akut, lambat, dan sangat lambat. Bisa berupa yang ringan seperti urticaria, gatal, kemerahan, sampai dengan ini yang severe, hipotensi, dan respiratory arrest serta cardiac arrest. Pada setiap protokol pemberian kontras, mau itu IPP, mau itu CT dengan kontras, mau itu MRI dengan kontras, harus wajib dilakukan tes alergi. Jadi nanti kalau kalian jadi dokter, kemudian misalnya bekerja di rumah sakit, kalau ke radiologi tidak melakukan tes alergi, ingatkan dokternya, lakukan tes alergi. Kemudian ini yang lambat ya, itu satu jam hingga 1 minggu, mual muntah, sangat lambat, ya ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini untuk penanganannya, urgensi. Kemudian yang mau saya jelaskan di sini, setiap kali pemberian protokol kita selalu harus lakukan tes alergi, dan setelah pemeriksaan pasien jangan pulang dulu. Biasanya kita tahan 15-20 menit untuk melihat adverse effect yang akut. Ya. Kalau pasien tak kenapa-napa, ya udah kita pulangkan. Ini pertolongan pertamanya nanti bisa dibaca. Nah, pada pasien dengan gangguan ginjal, ingat kalau dengan kontras itu harus menghitung yang namanya glomerular filtration rate, ya, GFR. Jadi kalian sudah banyak ya kalkulator yang tersedia, kreatinin berapa, umur berapa, jenis kelamin pria atau wanita bisa dimasukkan di atas. Kenapa kita hitung GFR bukan kreatinin? Karena ini di usia yang berbeda, kreatinin yang sama itu GFR-nya bisa beda. Ya, kreatininnya sama nih, 110. Yang satu usia 30 tahun, yang satu usia 80 tahun. GFR-nya sangat jauh berbeda. Hati-hati. Jadi kita selalu pakai patokannya adalah GFR. Kita pakai patokan kalau bisa-bisa tuh GFR lebih dari 30. Itu baru kita berani melakukan kontras. Oke. Ya, sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selanjutnya dengan Dr. Indra ya. Kayak pernah Terima dengar kasih. dokter Assalamualaikum Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah apa? Itu lu nggak sih? Oh, bukan ya? Pembimbing. Ya bukan, yang dulu pernah. Iya. Benar. Gue baterai iPadku udah tinggal 2 Piye toh? Tadi nggak tak cari biar Pulang kok yang nggak dicari. ya udah sih. Ya udah nggak usah. Tanya lihat aku.